Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudhistira dengan NIM 244162552011119. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang saya buat untuk mata kuliah pemrograman web. Dalam tugas ini saya dimintai untuk membuat database MySQL dengan nama IP, NIM, membuat tabel user, membuat form register, menyimpan data ke database menggunakan insert, dan menampilkan data dari database menggunakan select. Berikut ini adalah penjelasan lengkap alur kerja dan hasil program yang sudah saya buat. Langkah pertama yang saya lakukan adalah membuka Laragon. Setelah itu saya mengklik Start All untuk menjalankan Apache dan MySQL tersebut. Berikutnya saya membuka PHP MyAdmin ini. Di dalam PHP MyAdmin ini saya membuat database baru dengan nama sesuai instruksi, yaitu IP, dan di sini dengan NIM saya. Contohnya, setelah database berhasil dibuat atau dibuka, saya masuk ke dalam database tersebut dan membuat sebuah tabel dengan nama user ini. Struktur tabel user ini terdiri dari kolom ID, username, email, dan password. Masing-masing kolom saya atur dengan tip data yang sesuai. Misalnya, ID menggunakan tip integer, username dan email menggunakan parser, dan password juga parser. Tabel inilah yang nantinya akan digunakan untuk menyimpan data yang dikirim dari from register. Selanjutnya, saya membuat sebuah halaman HTML bernama registrasi.html yang berisi yang berisi from input untuk user. From ini menjadikan 4 file yang opsi yang saya ada untuk tabel database, sama yang saya buat sama dengan struktur database yang saya buat ini. Ada ID, username, email, dan password. Di bagian bawah form ini saya tambahkan tombol simpan yang akan mengirimkan data ke file PHP yang bernama save PHP nanti melalui metode post. Tujuan dari form ini agar user dapat mengisi data secara langsung dan data tersebut bisa diproses menggunakan backend menggunakan PHP tentunya. Untuk membuat program bisa berkomunikasi dengan database-nya, saya membuat file db.php ini nih. File ini berisi kode koneksi ke MySQL. Di sini nantinya terhubung. File ini berisi kode koneksi, yaitu ini localhost untuk host, root ini untuk usernya, nah ini tanda kutip 2 untuk password, dan IV ini untuk database-nya. Dengan membuat file koneksi yang terpisah seperti ini, kita bisa memanggilnya di halaman lain seperti save PHP atau user PHP. Dengan lebih mudah dan kode menjadi lebih rapi. Ini nih. Ketika user mengisi from register dan menangkal, di sini ketika user mengisi data tersebut akan dikirimkan ke file save PHP yang ini. Nanti si from ini nanti akan menuju ke file ini user PHP tentunya. Di dalam save PHP saya menggunakan kode PHP untuk menerima data. Di sini menerima data post dari from, yaitu ID, username, email, dan password. Kemudian saya menggunakan perintah MySQL ini. Nah, insert into user.
Untuk memasukkan data ke dalam tabel user, setelah operasi insert berhasil, halaman akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan serta memberikan link untuk melihat data user pada halaman berikutnya. Nah, di sini saya akan coba melihat tampilan saat data berhasil disimpan ya. Ini saya akan buat user 3. Ini emailnya user 3@gmail.com. Di sini saya membuatnya dengan sama contoh yang Bapak berikan. Lalu saya akan, teman-teman, tadi ada kesalahannya. Di sini saya akan mencoba menampilkan data saat data berhasil disimpan. Nah, di sini data berhasil disimpan ya. Nah, langkah terakhir adalah menampilkan data yang sudah tersimpan ini. Untuk itu saya membuat tabel halaman user PHP. Nah, kita akan melihat data ya. Nah, di sini halaman ini saya mengambil semua data dari tabel user menggunakan query select from user. Data yang diambil kemudian ditampilkan dalam bentuk tabel HTML sehingga user dapat melihat seluruh data yang sudah diregistrasikan sebelumnya. Halaman ini merupakan jawaban dari soal nomor 5, yaitu menampilkan data dari database IPNIM. Nah, kita akan lihat di tabel PHP MyAdmin-nya apakah sudah berubah menjadi seperti ini. Nah, di sini kan masih ada 4 ya. Kalau kita refresh, apakah sudah berhasil masuk si data yang saya masukkan tadi ini. Nah, di sini saya sudah masuk data yang saya masukkan tadi ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini sesuai ya, ID-nya ada 6. Ini user ada 5. Email sama password. Nah, dengan demikian keseluruhan tugas dari nomor 1 sampai 5 telah berhasil saya selesaikan. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.